Sementara Anda menonton video ini, potongan-potongan benua perlahan-lahan terlepas dari bawah dan ditarik ke dalam mantel samudra, sebuah lapisan panas yang sebagian besar padat dan bergerak lambat di bawah dasar laut. Begitu fragmen-fragmen ini mencapai mantel, mereka dapat memicu letusan gunung berapi di bagian-bagian lautan yang sebelumnya tidak memiliki gunung berapi. Selain itu, ketika benua-benua terpecah, hal itu tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga jauh di dalam bumi. Tapi kita akan membahas itu nanti. Proses ini bisa berlangsung selama puluhan juta tahun. Studi baru ini menunjukkan bahwa bagian dalam bumi ternyata jauh lebih dinamis daripada yang kita kira. Penelitian ini juga menjelaskan mengapa banyak pulau vulkanik, termasuk Pulau Christmas di timur laut Samudra Hindia, mengandung kadar unsur kimia tertentu yang sangat tinggi. Masalahnya, unsur-unsur ini biasanya hanya ditemukan di kerak benua. Nah, para ilmuwan memang menduga bahwa unsur-unsur ini muncul karena adanya kekuatan dahsyat di dalam bumi yang mengambil potongan batuan tua yang telah didaur ulang dan mencampurkannya ke dalam mantel. Proses ini bekerja sedikit seperti saat Anda mencampur bahan-bahan untuk adonan kue. Namun sebelumnya, para peneliti percaya bahwa unsur-unsur tersebut berasal dari dua sumber utama, sedimen yang tenggelam ke dalam mantel saat lempeng samudra terdorong ke bawah atau dari plume mantel. Plume mantel adalah kolom batuan panas yang naik dari dalam bumi. Namun, penjelasan-penjelasan ini tidak cocok dengan semua pengamatan. Di beberapa daerah vulkanik, hampir tidak ada tanda bahwa kerak telah didaur ulang. Di tempat lain, mantel tampak mendingin dan terlalu dekat ke permukaan untuk dipengaruhi oleh batuan panas yang naik. Para ilmuwan dulu bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Sekarang, kita tahu bahwa sebagian material di wilayah-wilayah tersebut berasal dari potongan benua yang tenggelam jauh ke dalam mantel, dan potongan-potongan ini memengaruhi gunung berapi yang terbentuk di atasnya. Studi baru ini juga mengusulkan sebuah gagasan yang menarik. Benua tidak hanya terpecah di permukaan saja, mereka juga terkelupas dari bawah, dan hal ini bisa terjadi pada jarak yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan para ilmuwan sebelumnya. Para peneliti menggunakan simulasi untuk mengetahui bagaimana perilaku benua dan mantel saat diregangkan oleh gaya tektonik. Pekerjaan mereka didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketika benua terbelah, gaya-gaya kuat dan dalam di dalam planet kita menciptakan gelombang mantel. Gelombang ini bergerak di sepanjang dasar benua pada kedalaman sekitar 90 hingga 125 mil. Gelombang ini bergerak sangat lambat, sekitar sepersejuta kecepatan seekor siput, dan secara bertahap mengikis material dari akar benua. Fragmen-fragmen yang terkelupas ini kemudian terbawa ke samping, kadang-kadang lebih dari 620 mil ke dalam mantel samudra. Setelah sampai di sana, fragmen-fragmen ini dapat memicu letusan gunung berapi di lautan selama puluhan juta tahun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mantel bumi terus merasakan dampak dari pemisahan benua jauh setelah benua-benua itu sendiri terpisah. Bahkan setelah cekungan samudra baru terbentuk, mantel bumi tetap bergerak, berorganisasi ulang, dan mengangkut material yang kaya jauh dari tempat asalnya. Untuk mencapai kesimpulan ini, para peneliti mempelajari data geokimia dari berbagai bagian bumi, termasuk Provinsi Gunung Laut Samudra Hindia. Itu adalah rangkaian formasi vulkanik yang muncul setelah superbenua Gondwana terpecah lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Model komputer dan uji kimia mereka menunjukkan bahwa tepat setelah superbenua Gondwana terpecah, banyak magma dengan kandungan kimia yang tidak biasa terdorong ke permukaan. Selama jutaan tahun, jejak kimia ini perlahan memudar seiring semakin sedikit material yang muncul dari bawah benua. Penemuan yang paling tak terduga adalah bahwa hal ini terjadi tanpa bantuan dari kolom batuan panas yang dalam, yang dulu dianggap para ilmuwan sebagai sesuatu yang diperlukan. Sekarang, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi, mari kita intip ke dalam bagian dalam planet kita. Bumi berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Bumi terbentuk dari awan debu dan gas raksasa yang perlahan mendingin, menyusut, dan mengeras menjadi planet yang kita kenal sekarang. Saat mendingin, logam berat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusat, sementara material berbatu yang lebih ringan mengapung ke atas. Hal ini menciptakan struktur berlapis pada bumi, di mana setiap lapisan memiliki sifat uniknya sendiri. Kerak bumi itu seperti kulit bumi. Ini adalah lapisan terluar planet kita, terbuat dari batuan padat. Kerak bumi ini terpecah menjadi bagian-bagian besar yang disebut lempeng tektonik yang perlahan-lahan bergerak seiring waktu. Ada dua jenis kerak
kerak samudra, dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 4 hingga 6 mil. Kerak ini tertutup lapisan tipis sedimen seperti pasir, tanah liat, dan cangkang. Di bawahnya terdapat batuan padat seperti basalt yang kaya akan magnesium, sedangkan kerak benua lebih tebal daripada kerak samudra dan terletak di bawah benua. Lapisan ini terbuat dari batuan yang lebih ringan daripada kerak samudra. Di bawah kerak bumi terdapat mantel. Gas bumi mencakup lebih dari 75% volume bumi. Bagian atas reaktor fireplace cukup kokoh. Namun di bagian yang lebih dalam, cairan tersebut menjadi lunak dan sebagian meleleh, sehingga memungkinkan cairan tersebut mengalir perlahan. Aliran inilah yang menggerakkan lempeng tektonik. Di pusat bumi terdapat inti bumi. Bumi sebagian besar terbuat dari besi dan nikel, dan memiliki dua lapisan yang berbeda, inti luar dan inti dalam. Inti luar adalah lapisan cair yang terdiri dari besi dan nikel. Suhu di sana sangat panas, hingga 10.800 derajat Fahrenheit, sepanas permukaan matahari. Inti luar juga menghasilkan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya. Inti dalam bersifat padat karena tekanan yang sangat besar di dalam planet. Inti dalam juga terbuat dari besi dan nikel. Sekarang, lapisan terluar bumi yang disebut litosfer terdiri dari kerak bumi dan bagian paling atas dari mantel. Litosfer ini terpecah menjadi bagian-bagian besar yang disebut lempeng tektonik. Ada beberapa lempeng yang sangat besar dan banyak lempeng yang lebih kecil. 6 dari lempeng utama dinamai sesuai dengan benua yang mereka bawa, seperti lempeng Amerika Utara, Afrika, dan Antartika. Namun, bahkan lempeng-lempeng kecil pun memiliki peran penting. Sebagai contoh, lempeng Juan de Fuca yang kecil bertanggung jawab atas banyak gunung berapi di wilayah barat, Laut Pasifik, Amerika Serikat. Lempeng-lempeng ini bergerak seperti kumpulan ban berjalan tua yang saling bertumpuk. Mereka bergerak sangat lambat, sekitar 1 hingga 2 inci per tahun. Namun, selama jutaan tahun, pergerakan ini membentuk wajah planet kita. Sebagian besar gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan terjadi di tempat lempeng-lempeng bertemu, saling menjauh, atau saling bergeser. Ada 3 jenis utama batas lempeng. Konvergen, ketika lempeng-lempeng bergerak saling mendekat, divergen, ketika lempeng-lempeng bergerak saling menjauh, dan transform, yaitu ketika lempeng-lempeng saling bergeser ke samping. Ketika lempeng tektonik bertabrakan, kerak bumi akan terlipat dan berkerut membentuk pegunungan. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, India menabrak Asia, perlahan membentuk Himalaya, pegunungan tertinggi di bumi. Tabrakan ini masih berlangsung hingga hari ini, sehingga pegunungan tersebut masih terus bertambah tinggi. Gunung Everest, titik tertinggi di bumi, bahkan mungkin akan tumbuh sedikit lebih tinggi seiring waktu. Di beberapa batas konvergen, lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua dalam proses yang disebut subduksi. Tanah di atasnya terangkat, membentuk pegunungan, dan lempeng yang tenggelam meleleh serta memicu letusan gunung berapi. Inilah cara beberapa pegunungan di Andes, Amerika Selatan terbentuk. Ketika 2 lempeng samudra bertabrakan, biasanya salah satunya akan meluncur di bawah yang lain, menciptakan palung laut dalam seperti Palung Mariana di Pasifik Utara, titik terdalam di bumi. Tabrakan ini juga dapat membentuk gunung berapi bawah laut yang akhirnya muncul di atas permukaan laut dan menjadi rangkaian pulau seperti Jepang. Pada batas divergen, lempeng tektonik bergerak saling menjauh. Di lautan, magma dari dalam mantel bumi naik untuk mengisi celah tersebut. Proses ini menciptakan pegunungan dan gunung berapi bawah laut di sepanjang sambungan tersebut. Proses ini memperbarui dasar laut dan secara perlahan memperluas cekungan samudra. Ngomong-ngomong, satu sistem punggungan tengah samudra menghubungkan semua lautan di dunia, menjadikannya rangkaian pegunungan terpanjang di bumi. Di daratan, ketika lempeng-lempeng saling menjauh, mereka membentuk lembah-lembah raksasa, seperti Great Rift Valley di Afrika. Proses peregangan tektonik ini terus berlangsung selama jutaan tahun. Afrika Timur bisa terpisah dan akhirnya menjadi daratan baru yang mandiri. Salah satu contoh terkenal batas transform adalah Sesar San Andreas di California. Berbeda dengan batas konvergen atau divergen, batas transform biasanya tidak membentuk pegunungan atau samudra, tetapi gerakan gesekan ini dapat menyebabkan gempa bumi dahsyat, seperti gempa tahun 1906 yang menghancurkan sebagian besar San Francisco.